Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Praktikum Data Science IFC yang beranggotakan saya sendiri Rifan Ardian Taufik Kurniawan NIM 123190084. Dan saya Bagus Gede Anugrah Perkasa dengan NIM 123190058. Oke, di sini kelompok kami akan mencoba untuk mempresentasikan dan melakukan simulasi mengenai proyek yang telah kami gunakan atau telah kami buat, yaitu analisis sentimen perkuliahan daring di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke simulasinya secara langsung, mungkin kita bahas dulu mengenai latar belakang dari pembuatan proyek ini. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, selama 2 tahun terakhir, melalui surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 17 Maret 2020, dicanangkan sebuah peraturan baru, yaitu pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Nah, munculnya kebijakan baru seperti ini tentunya bukan hal yang mudah untuk diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Nah, salah satu lapisan masyarakat yang terdampak adalah golongan mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika yang terlibat langsung dengan kegiatan perkuliahan yang mereka perlu beradaptasi dengan kebijakan baru tersebut. Nah, pelajaran kuliah yang dilakukan secara daring atau online ini dianggap membawa beragam kendala baru dalam perkuliahan dan tak sedikit pula yang menganggap bahwa kuliah daring ini merupakan solusi yang salah untuk diterapkan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, menanggapi kebijakan tersebut, banyak masyarakat yang melampiaskan atau memberikan opininya, opini, pendapat, atau keluhannya melalui media sosial Twitter. Nah, oleh karenanya kelompok kami melakukan analisis sentimen ini dengan memakai data yang telah di-scraping dari Twitter. Nah, untuk scraping datanya tersendiri, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 25.000 tweet yang disimpan dalam sebuah dataset. Nah, untuk scraping datanya tersendiri, kami menggunakan sebuah library dari Python yang bernama Twin. Dan untuk jumlah data tweet yang kami pakai sendiri berjumlah 100 tweet. Nah, kenapa hanya 100? Hal ini dimaksudkan agar proses running dan compiling dapat berjalan lebih cepat, karena dari 100 tweet ini saja untuk proses runningnya sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 menit seperti itu. Nah, kemudian mungkin kita langsung saja masuk ke running GUI-nya saja. Nah, untuk GUI programnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa buah komponen dalam GUI ini. Komponen utamanya adalah di sebelah kiri bisa kita lihat sebuah select username. Nah, ini berisi sebuah daftar yang bisa di-scroll ke atas dan ke bawah yang berjumlah 100 data sesuai dengan data yang telah kita gunakan tadi. Nah, jika dia diklik salah satunya, maka dia akan menampilkan 3 buah komponen, yaitu tweet, polarity score, dan polarity. Nah, tweet ini dia menunjukkan tweet dari username tersebut atau apa yang dikemukakan oleh orang tersebut lewat Twitter. Nah, kemudian polarity score ini adalah skor dari sentimennya atau sentimen yang akan kita analisis. Nah, sedangkan polarity ini adalah hasil kualifikasinya. Nah, jika dia polarity score-nya bernilai negatif, maka polarity-nya menjadi negatif. Nah, sebaliknya jika dia bernilai positif, maka polarity-nya menjadi positif. Dan jika dia nilainya 0, polarity score-nya, maka polarity atau sentimennya menjadi netral, seperti itu. Nah, kemudian terdapat 2 fitur tambahan lain, yaitu show pie chart dan word cloud. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang show pie chart. Jika dia diklik buttonnya, dia akan menampilkan sebuah diagram lingkaran yang berisi sentimen polarity dari data Twitter yang telah kita klasifikasikan. Nah, di sini terdapat 3 buah data, yaitu yang bersifat negatif, bersifat positif, dan bersifat netral. Nah, di sini bisa kita lihat data yang paling banyak atau yang mendominasi adalah data yang bersentimen negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa opini atau tweet-tweet yang dilontarkan oleh masyarakat ini lebih banyak yang berisi keluhan atau berisi kata-kata yang bernada keluh kesah atau bernada negatif seperti itu. Yang dalam artian banyak masyarakat yang kontra dengan kebijakan ini. Oke, kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu word cloud. Dia juga memakai button. Nah, jika button word cloud ini dibuka atau diklik, dia akan menampilkan 2 buah word cloud. Yang pertama itu di sebelah kiri ada word cloud dari kata bersifat positif dari tweet yang telah kita analisis sentimennya, dan sebelah kanan adalah kata yang bersifat negatif. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa kata yang hurufnya besar dan ada beberapa kata yang hurufnya kecil. Nah, membacanya adalah jika kata tersebut hurufnya semakin besar, maka dari atau frekuensi kata tersebut muncul dalam sebuah tweet itu lebih besar. Dan jika dia lebih kecil, maka sebaliknya dia intensitasnya lebih sedikit untuk muncul dalam tweet-tweet yang dilontarkan oleh masyarakat tersebut. Nah, untuk lebih mendalami atau untuk dapat lebih memahami proses klasifikasi dari analisis sentimen ini, mungkin kita bisa langsung masuk ke coding program yang akan dijelaskan oleh saudara Bagus. Silakan. Oke, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan tentang kode program yang kita gunakan. Jadi di sini kami menggunakan Python 3.
untuk membuat programnya. Yang pertama ada proses import. Import ini gunanya untuk melakukan import terhadap library yang akan kita gunakan. Contohnya ada Numpy, Pandas, Tkinter, Tinter, ya begitu. NLTK, CRAS, ada juga yang lain-lain seperti TensorFlow juga ada, dan sklearn. Nah, lalu kita selanjutnya lanjut ke scraping. Nah, di sini kita bisa scraping data. Jadi kita searchnya ke keyword online, limitnya 25.000, dan outputnya ini 25k tweets data. Lalu selanjutnya kita load data. Load datanya dari directory-nya data /25k tweets data.csv. Yang row 100 ini maksudnya kita hanya mengambil 100 data pertama saja. Lalu kita buat jadi dataset baru. Nah, setelah dibuat kita selanjutnya lakukan cleansing text. Di sini intinya untuk cleansing ini kita menghilangkan word atau kata ataupun huruf yang bisa membuat error atau tidak dapat diklasifikasi, begitu tidak dapat kita tes sentimennya. Lalu ini juga kurang lebih untuk filtering data, kurang lebih ini itu untuk cleansing juga fungsinya sama. Sampai di sini itu kurang lebih fungsinya itu untuk pemrosesan kata atau pembuatan kata baru supaya bisa dilakukan pengecekan sentimennya. Lalu kita lanjut ke preprocessing tweets. Di sini itu kita membuat dataset baru yang sudah bersih dari kata-kata yang sudah kita filter atau sudah kita cleansing tadi. Kita buat dengan nama 25k tweets data clean.csv. Lalu selanjutnya kita import data trainingnya. Data trainingnya tidak kita buat sendiri, tapi kita import dari Lexion positif dan negatif. Ini kita dapatkan dari internet. Lalu kita import, jadi nanti kita sudah mengimport data-datanya, kata apa yang positif dan negatif beserta dengan skornya. Lalu lanjut di sini itu untuk klasifikasinya atau untuk menentukan yaitu kualitinya positif atau negatif berdasarkan skornya. Skornya didapat dari jumlah data skor yang sudah ditambah-tambah setiap katanya. Lanjut kita ekspor lagi filenya yang sudah kita dapat tadi, yang ada kualitinya, ada nilai skornya negatif atau positif, dan jumlah skornya min atau positif. Nanti kita export dengan nama 25k tweets data clean quality. Lalu lanjut fungsi ini gunanya untuk word cloud tadi. Ini word with sentiment, maksudnya kita masukin ininya, nanti dapat skornya positif negatifnya berapa. Nah, lalu nanti fungsi ini lanjutannya itu di fungsi word cloud. Word cloud ini gunanya untuk nampilin kata-kata word cloud tadi yang besar dan yang kecil ataupun warnanya yang berbeda, itu tergantung dari banyaknya penggunaan kata tersebut. Kurang lebih begini cara nampilkannya, ada yang positif ada yang negatif, lalu nanti ditampilkan. Lalu selanjutnya ada fungsi SoPy ini untuk menampilkan pie chart. Lalu di sini itu kurang lebih untuk UI-nya atau GUI-nya. GUI-nya ini nanti bisa menampilkan seperti GUI-nya tadi, seperti ini. Ini ada listbox di sini, label ini, dan teks ini teks, button ini button. Yang ini untuk show pie chart, di sini komennya klik button ini yang show pie chart tadi. Lalu yang word cloud ini word cloud, fungsinya di word cloud di sini. Lalu nanti ditampilkan main window-nya lewat main loop ini. Oke, mungkin itu untuk penjelasan kode program. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Ivano. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum ditutup, mungkin kelompok kami ingin mengutarakan beberapa kendala yang telah kami alami dalam proses pembuatan proyek ini. Nah, salah satu kendalanya yaitu adalah dalam proses scraping data. Nah, untuk scraping data, rencana awal kami ingin menggunakan Twitter API secara langsung, yaitu pakai Twitter Developer. Tapi terdapat kendala dalam autentikasi akunnya. Nah, jadi kebanyakan sekarang itu sudah bermigrasi API dari Twitter itu menjadi V2. Sedangkan referensi-referensi program atau proyek tentang analisis sentimen yang kami temukan itu masih kebanyakan itu masih memakai V1. Nah, sehingga kami agak kesulitan untuk melakukan migrasi tersebut. Dan kami juga tidak tahu bagaimana cara untuk downgrade dari V2 ke V1 dari Twitter API-nya sendiri. Nah, oleh karenanya kami berubah atau merubah cara scraping-nya menggunakan library Twin tadi. Nah, mungkin begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.